saya Hardiansyah Dermawan. Saya adalah guru di SMK Multikarya Medan dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut saya tampilkan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini, Nak? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta ketua kelas silakan pimpin doanya, Nak. Siap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak saya semua. Ada yang nggak hadir hari ini, Nak? Hadir semua ya. Oke, kalau udah hadir semua, sekarang saya minta kalian untuk mengisi presensinya di e-learning. Silakan, Nak. Silakan mengisi presensinya di e-learning. Silakan ya, isi presensinya secara mandiri di e-learning. Sudah? Sudah ya? Sudah diisi kan presensinya di e-learning kan? Oke, kalau sudah diisi presensinya di e-learning, sekarang saya mau mengupas lagi materi tentang minggu lalu, mengupas sedikit materi di minggu lalu. Materi kita di minggu lalu tentang percabangan. Nah, jadi materi kita minggu lalu adalah tentang percabangan. Saya mau nanya sama kalian, apa aja jenis-jenis percabangan yang ada? Oke, silakan Anda. Percabangan itu ada 4, Pak. Yang pertama itu ada if, yang kedua if else if, yang ketiga if else, yang keempat if else if else. Oke, terima kasih Nanda. Benar. Oke, kemudian saya mau nanya lagi tentang materi minggu lalu yang saya gabungkan dengan materi hari ini, saya combine. Kira-kira bisa nggak antara percabangan dengan perulangan itu di-combine jadi dalam satu kode program? Bisa nggak? Oke, silakan, Rizky. Bisa, Pak, karena di dalam percabangan itu bisa ditambahkan perulangan untuk melakukan pengecekan sebuah kondisi. Oke, terima kasih Rizky. Oke, jawaban dari si Nanda dengan Rizky sudah benar, Nak. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan ada 3 buah tujuan pembelajaran kita. Ada 3 poin tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nantinya setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Kemudian kalian nantinya bisa menganalisis algoritma dari konsep struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, kalian nanti bakalan mampu untuk membuat program menggunakan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Nah, ini 3 poin tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Oke, Nak. Sebelum masuk ke materi, saya punya pertanyaan sama kalian. Semoga kalian udah baca materinya yang saya share di e-learning itu. Nah, tahukah kalian bahasa pemrograman apa saja selain PHP untuk membuat program? Kalian tahu, Nak? Oke. Selain PHP, bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk membuat web adalah Python, JavaScript, sama C#. Oke, benar sekali. Silakan duduk. Oke, yang nomor 2. Kira-kira peranan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman PHP apa, Nak? Ada yang tahu? Oke, silakan Alta. Gimana? Peranannya mengeksekusi perintah secara berulang hingga menemukan kondisi false. Oke, benar sekali. Oke, Nak.
Nah, sekarang kita baru masuk ke materi intinya, nak. Jadi, definisi dari struktur kontrol keperulangan adalah sebuah kondisi di mana satu atau beberapa baris kode program dieksekusi secara berulang-ulang. Kemudian, perulangan atau looping digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali. Blok kode yang sama dijalankan berulang-ulang beberapa kali selama kondisi tertentu benar. Nah, kita bisa lihat dari flowchart ini adalah sebuah perulangan. Jika kondisinya true, dia akan melakukan atau mengeksekusi pernyataan 1. Kalau dia false, dia akan berhenti. Tapi kalau dia true, dia akan mengulanginya berulang-ulang. Cek benar, jalankan, ulangi lagi sampai menemukan kondisi tertentu atau kondisi false, dia akan baru berhenti. Intinya dia akan selalu berulang-ulang ketika menemukan kondisi true, dan dia akan berhenti ketika kondisinya false. Oke. Kemudian di sini ada macam-macam struktur kontrol perulangan. Jadi struktur kontrol perulangan itu ada lebih dari satu. Yang pertama adalah struktur kontrol perulangan for. For adalah salah satu kata kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Blok kode yang terdapat dalam for akan selalu diulangi selama kondisi terpenuhi. Gitu ya. Oke. Ini ada contohnya. Contoh dari struktur kontrol perulangan. Ini adalah strukturnya. Ada for, ada sebuah for, ada sebuah init statement, ada kondisi, dan ada post statement. Oke. Ini juga sudah ada. Jadi init statement ini adalah akan dieksekusi hanya sekali doang, nak. Dia nggak berulang-ulang, hanya sekali. Kemudian kondisi. Nah, kondisi ini akan dilakukan pengecekan setiap kali perulangan. Jadi setiap kali dia berulang akan melakukan sebuah cek atau ngecek lagi, benar, cek lagi, gitu ya. Dan kemudian terakhir adalah post statement, akan dieksekusi setiap kali diakhiri perulangan. Oke. Nah, ini ada contoh penerapan struktur kontrol perulangan for. Nah, for X sama dengan 1. Berarti variabelnya nilainya berapa? 1. Kemudian, apakah X lebih kecil sama dengan 10? True atau false? True. Dia akan mencetak nilai 1. X. Karena dia sudah true, kemudian dia mencetak echo X. Setelah mencetak, lihat, ada variabel X plus. Artinya adalah tadi apa namanya? Post statement. Nah, post statement ini menaikkan nilai penghitung loop sebesar 1 kali. Setelah ini dicetak, dia akan X-nya bertambah jadi 1. Gitu ya. Nah, sekarang X menjadi berapa? 2. Dicek. Ini nggak dijalankan lagi karena ini ada inisialisasi statement. X 2 lebih kecil sama dengan 10 atau false? True. Dia akan mencetak X. Atau nilainya adalah 2. Seperti itu. Nah, jadi setiap kali berulang dia akan mencetak sampai kondisinya bernilai false, baru dia berhenti. Itu ya untuk perulangan for. Kemudian ada yang namanya struktur kontrol perulangan while. While loop adalah versi perulangan yang lebih sederhana dibandingkan for loop. Dia lebih sederhana. Dia nggak memiliki yang namanya init statement dan post statement. Gitu ya. Yang ketiga ada perulangan. Ini masih contohnya. Contohnya adalah misalnya X sama dengan 1 atau X lebih kecil sama dengan 5. True, cetak. Ulangin lagi ke atas. Seperti ini. Dia lebih simpel daripada for. Gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya? Ada nak? Tentang for tadi? Ada? Silakan George. Apa gunaan dari post statement?
apa kegunaan dari post statement. Itu ya. Jadi kegunaannya adalah setiap kali dia berulang, dia akan bertambah satu variabelnya. Nilainya itu bertambah satu. Misalnya awalnya kan 1. Setiap kali berulang nambah jadi 1 menjadi 2. Berulang lagi nambah 1 menjadi 3 sampai seterusnya, George. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk do while. Do while ini adalah perulangan yang mirip dengan while. Bedanya adalah kalau while dia dicek dulu baru eksekusi. Tapi kalau do while eksekusi dulu baru cek kondisinya. Nah, itu dia. Kemudian ininya contoh programnya, nah seperti ini. X sama dengan 1, berarti pertama cek 1 dulu, cetak. X tambah 1 menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 5, true atau false? True. Cetak lagi 2. Sampai berulang kali 3, 4, 5. Dan kemudian kalau X-nya jadi 6, dicek 6 lebih kecil sama dengan 5 atau false? False. Dia akan berhenti sampai angka 5. Kira-kira seperti itu, nak. Oke ya. Kemudian ini for each yang keempat. Pada PHP terdapat perulangan for each yang digunakan untuk mengakses seluruh data array. Jadi dia lebih dikhususkan untuk data array. Nah, contohnya seperti ini. Data array-nya variable color sama dengan array. Red, green, blue, yellow. Kemudian ini data array-nya. Kemudian dilakukan perulangan. Dicetaklah sebuah value setiap kali berulang. Jadi dia akan mencetak nantinya adalah red, green, blue, dan yellow. Nah, setiap ini memiliki indeksnya masing-masing. Kalau red 1, 2, 0, 1, 2, 3. Jadi tergantung array-nya yang keberapa yang mau kita cetak. Itulah for each lebih dikhususkan untuk data-data array atau variabel array. Gitu ya. Ada yang bertanya, nak? Silakan. Oke, silakan berdiri. Perbedaan while sama do while apa ya, Pak? Perbedaan while sama do while. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Rehan, perbedaan while dengan do while adalah jika while dia dicek dulu baru eksekusi. Sedangkan do while eksekusi dulu baru cetak. Hanya situ aja bedanya. Dibalik. Ya. Oke. Nah, sekarang setelah saya menjelaskan materi, nak, saya mau mendemonstrasikan tata cara pembuatan program menggunakan konsep struktur kontrol perulangan. Ya, saya mau coba buat dulu, mau mendemonstrasikan. Nah, di sini ada sebuah flowchart yang nantinya akan saya convert menjadi ke dalam sebuah program. Ya, ini ada flowchart, mau saya buatkan sebuah program melalui alur dari flowchart ini. Di flowchart ini nantinya ketika kita masukkan nilai 20, hasilnya adalah 20, 19, dia hitungan mundur. Kayak gitu ya. Oke. Perhatikan baik-baik, nak. Saya melakukan demonstrasinya. Oke. Pertama, saya coba buatkan sebuah file. Nama filenya itu adalah, kurang kelihatan ya, saya besarin dulu. Nama filenya adalah perulangan.php. Ini saya besarkan dulu tampilannya biar kelihatan. Kelihatan, nak? Kelihatan ya? Oke. Sekarang saya buatkan sintaks atau kode program PHP-nya. Nah, misalnya di sini saya masukkan sebuah nilai atau langsung aja for ini dia akan mencetak nilainya akan terbalik. Variabel i sama dengan, misalnya variabel i sama dengan 10, misal itu ya. Variabel i sama dengan 10. Kemudian i
variabel I lebih besar. Itu kan ya? Variabel I lebih besar sama dengan 1. Kemudian I minus minus. Nah, seperti ini. Kemudian cetak Eko ya, untuk mencetak variabel I. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Saya simpan. Oke, ini ada yang salah. Oke, ya ini ya, gini ya. Oke, ini kode programnya. Jadi nanti I sama dengan 10, I lebih besar sama dengan 1, I minus minus. Artinya I-nya nanti post statement-nya dikurangi 1 setiap kali berulang. Kita coba tes hasilnya. Kita buka localhost. Login slash. Dulu. Oke, saya pakai magnifier ya biar lebih kelihatan hasilnya. Oke, ini biar lebih kelihatan hasilnya. Tes tadi apa nak? Perulangan ya. Perulangan dot PHP. Oke, kita cek. Nah, ini hasilnya. Kelihatan 10, 9, 8. Nah, ini masih ada sedikit biar kelihatan lebih kelihatan lagi. Kita ubah sedikit kodenya. Jadi setiap kali berulangan dia kasih BR. Itu kan? BR. Oke, saya simpan. Kita cek. Oke, kita cek hasilnya. Dia akan melakukan sebuah nilainya jadi mundur 10, 9. Nah, gitu ya. Oke. Kenapa bisa seperti itu, nak? Karena ingat post statement-nya kita buat minus. Artinya nanti setiap kali berulangan dia bukan bertambah 1, menjadi berkurang 1. Nah, ini dia. Jadi setiap kali dia melakukan perulangan dia akan berkurang menjadi 1. I-nya 10. Kalau kita buat 20 nanti jadi berapa? 20, 19, 18 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya, nak? Oke. Oke. Karena tadi saya sudah mencoba menjelaskan 7 pembelajaran, saya sudah memberikan pertanyaan pemantik sama kalian, kemudian saya juga sudah memberikan materi, ya kan? Terakhir tadi apa? Saya lakukan demonstrasi. Sekarang saya minta kalian untuk mengerjakan LKPD-nya di e-learning. Nah, itu ada LKPD di e-learning, LKPD pengetahuan dulu, coba kerjakan secara mandiri ya. Jika nanti ada yang kurang dimengerti, silakan boleh ditanyakan ya, nak. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Kerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti hasil dari pengerjaan kalian silakan kirim ke saya biar saya nilai nantinya. Oke, yang selesai silakan kirim, nak. Yang sudah selesai silakan kirim. Oke, yang sudah selesai silakan kirim ke WhatsApp saya aja biar nanti saya nilai. Oke, silakan
Udah selesai, silakan kirim untuk LKPD pengetahuannya, nak. Nah, sekarang saya minta karena sudah selesai LKPD pengetahuannya, sekarang saya minta sama kalian silakan kerjakan LKPD keterampilannya secara berkelompok. Satu kelompok 2 orang aja, nak. Jadi Altaf sama si Raden silakan gabung. Sini Den, sini Tap. Silakan gabung. Kemudian si George sama si Nanda silakan gabung pakai satu komputer aja. Si Wahyu gabung sama si Rizky dan si Arya gabung sama si Rehan. Mari, nak. Silakan. Sekarang saya minta kalian silakan berdiskusi untuk membuat program seperti yang ada di LKPD keterampilan. Silakan, nak, buat programnya. Nantinya setelah ini saya minta kalian salah satu dari kelompok kalian atau salah satu dari perwakilan kelompok kalian presentase. Silakan, nak. Silakan kerjakan buat programnya ke bawah. Ulang ke bawah itu. Nih. Di situ ada sebuah flowchart. Nah, silakan buat programnya. Dari flowchart itu silakan buat programnya, nak. Silakan ya, buat programnya. Saya kasih waktu sekitar 10 menitan, nak, untuk buat programnya. Kalau yang nggak kurang paham, silakan tanyakan kepada saya. Di flowchart itu kalian akan disuruh buat program mengecek bilangan prima atau bukan. Misalnya kalian masukkan 9 bilangan prima atau bukan. Kemudian kalian masukkan 5 itu bilangan prima atau bukan. Silakan, nak. Silakan kerjakan secara berkelompok. Oke, nak, silakan berkelompok, nak. Raden, si Nanda sama si George saling komunikasi, saling berinteraksi untuk mengerjakan LKPD keterampilannya, nak. Silakan buat. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi untuk membuat programnya, nak. Oke, waktunya 1 menit lagi untuk membuat programnya. Silakan. Ya. Oke, ada yang udah selesai, nak? Udah selesai semua programnya? Oke, kalau sudah selesai semua, sekarang saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Nah, ini yang pertama ini saya minta untuk LKPD pengetahuan. Silakan. Sampai mau? Oke, silakan Wahyu. Silakan ke depan. Sini Wahyu.
presentasikan LKPD pengetahuan yang sudah kamu buat. Yang pertama, tentukan tipe data untuk inputan awal dan akhir. Jawabannya integer. Oke, benar. Yang kedua, jika pada inputan awal diberikan nilai 2 dan inputan akhir diberikan nilai 3, apakah kondisi bernilai true atau false? Jawabannya true, Pak. True ya. Oke. Yang ketiga, ketika kondisi I lebih kecil sama dengan akhir dinyatakan benar pada perulangan perintah. Pada perulangan perintah apa yang akan dilakukan oleh program? Jawabannya akan melanjutkan ke perintah berikutnya, yaitu mengecek apakah nilai dari I jika dimodulus 2 sama dengan 1, jika true akan mencetak bilangan ganjil, jika false akan mencetak bilangan genap. Yang keempat, pada post statement ada variabel I plus. Variabel ini dimasukkan untuk, jawabannya variabel ini dimaksudkan sebagai auto increment di mana akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Yang kelima, dari flowchart di atas jika dimasukkan awal sama dengan 1 dan akhir adalah 5, maka hasil program yang ditampilkan adalah, jawabannya 1 adalah bilangan ganjil, 2 adalah bilangan genap, 3 adalah bilangan ganjil, 4 adalah bilangan genap, 5 adalah bilangan ganjil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu tuh Wahyu. Oke, sekarang saya minta dari perwakilan kelompoknya, silakan presentasi hasil dari pembuatan programnya. Ada yang mau? Oke, silakan Rizky. Oke, ini saya pinjemin ADMI. Silakan kamu presentase. Oke, di sini aja ya. Ini aja. Gimana ya, tengok. Ini bisa. Ini HDMI-nya ini aja. Oke, udah muncul komputer resource. Oke, tunjukkan kode programnya. Silakan Rizky, kamu presentasikan dulu kode programnya. Kode programnya Besarkan. Nah, ini kode program yang dibuat oleh kelompoknya si Rizky. Sering lagi Ki, biar kelihatan. Oke, yang ini di minimize saja. Geser ke samping aja. Ini gini. Di drag ini. Sering lagi. Oke, ini programnya yang dibuat sama kelompoknya si Rizky. Sekarang silakan presentasikan hasilnya Ki. Diri Ki. Nah, silakan. Misal dimasukkan nilai berapa? Contohnya nilai berapa yang kita masukkan? 20. Kita cek. 20. Apakah 20 adalah bilangan prima atau bukan? Dicek. Nah, 20 bukan bilangan prima. Coba sekarang 5. Masukkan 5 Ki. 5. Kemudian dicek. Nah, 5 adalah bilangan prima. Oke, jadi programnya yang dibuat oleh kelompoknya si Rizky sudah benar. Silakan Rizky duduk di bangkunya lagi. Silakan tepuk tangan nak Rizky. Oke. Tadi kita sudah melakukan pengerjaan LKPD. Sekarang untuk melihat hasil dari pembelajaran kita, untuk mengetes hasil pembelajaran kita, silakan kalian mengerjakan post test yang ada di e-learning nak. Silakan kerjakan post test yang ada di e-learning. Saya kasih waktu sekitar 6 menitan untuk mengerjakan post test yang ada di e-learning. Silakan. Sambil kalian mengerjakan post test, saya melakukan penilaian hasil dari LKPD kalian yang sudah kalian kirim tadi ya.
Ngisi post testnya dengan yang benar ya nak, dengan jawaban yang benar ya, jangan asal-asalan. Saya lagi melakukan penilaian dari hasil LKPD kalian. Nanti saya umumin nilainya berapa. Oke nak, sudah selesai ngerjain post testnya? Udah ya? Udah semua ya? Oke, sekarang saya mau memberikan sebuah penilaian dari hasil LKPD pengetahuan kalian. Oke, nilai untuk si Arya dari LKPD pengetahuannya adalah 80. Kemudian si Rehan adalah 85, Wahyu 75, si Rizky Apandi adalah 90, Raden 78, si Altaf 80, si George 80 dan Nanda adalah 90. Nah, itu penilaian dari LKPD pengetahuannya. Oke anak. Nah, karena sudah selesai mengerjakan semuanya, LKPD sudah kita kerjakan, post test sudah kita kerjakan. Sekarang saya minta di antara kalian siapa yang mau membuat rangkuman, silakan ke depan nak. Oke, silakan Raden ke depan. Buat rangkuman. Ya, sini ada Raden. Ya, silakan Raden buat rangkuman. Perulangan adalah sebuah kondisi di mana satu atau beberapa program mengeksekusi secara berulang-ulang. Perulangan atau looping digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali. Blok kode yang sama dijalankan berulang-ulang beberapa kali selama kondisi tertentu benar. Struktur perulangan pada bahasa PHP ada 4 jenis, yaitu for, while, do while, and for each. Dan for each. Oke, terima kasih Raden. Silakan duduk. Ada lagi yang mau membuat rangkuman menurut versi sendiri? Silakan. Altaf, maju ke depan. Buatkan sebuah rangkuman atau rangkumkan dari hasil belajar kita hari ini. Rangkuman saya tentang perulangan. For adalah salah satu kata kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan blok. Blok kode yang terdapat di dalam for akan selalu diulangi selama kondisi for terpenuhi. Yang kedua ada while loop, adalah versi perulangan yang lebih sederhana dibanding for loop. Di while loop hanya terdapat kondisi perulangan tanpa ada init statement dan post statement. Yang ketiga, do while loop adalah perulangan yang mirip dengan while. Pengecekan kondisi di while loop dilakukan di awal sebelum perulangan dilakukan. Sedangkan di do while loop dilakukan setelah perulangan dilakukan. Oleh karena itu,
dalam do while loop minimal pasti sekali perulangan dilakukan walaupun kondisi tidak bernilai true. Pada PHP terdapat perulangan for each yang bisa digunakan untuk mengakses seluruh data di array secara otomatis. Sekian. Oke, terima kasih Altab terima kasih Altab dan Raden sudah membuat rangkuman hasil belajar kita hari ini. Sekarang setelah kita menyelesaikan semua pembelajaran kita, saya minta kalian mengisi refleksi yang ada di learning. Silakan Ada kan refleksi yang ada di learning? Nah, coba isi refleksi pembelajaran kita di e-learning. Silakan. Silakan ya, isi refleksi pembelajaran kita di e-learning. Oke, gak lama yang isinya ya, bentar aja ya. Coba isi refleksi pembelajaran kita di e-learning Saya kasih waktu 1 menit lagi anak untuk ngisi refleksinya yang ada di learning. Oke, karena sudah selesai mengisi refleksinya di learning, sekarang saya minta ketua kelas silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran. Silakan. Sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Selamat siang. Selamat siang anak-anak saya. Sampaikan salam saya sama orang tua kalian. Semoga orang tua kalian sehat selalu di rumah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.